ini nih, aku minta tolong kamu aja, kamu nggak bisa kamu bantu. Jangan marah sama teman kamu karena teman kamu tidak berhak membantu kamu. Oke. Benar. Jangan memaksa teman kamu itu membantu kamu. Karena mungkin mereka juga dalam kesulitan gitu loh. Mbak Lenjo tolong, lek temen koncone gak iso jangan emosi. Jangan terpancing. Kenapa? Karena sekali lagi kita di Hongkong itu sama-sama punya kesusahan, gajinya sama. Lek dipinjemno ke kamu, terus dianya seperti apa? Nah, berpikir seperti itu juga dong. Nggak adil buat kamu marah-marah sama orang yang kamu pinjemin uang, tapi kamu sendiri tidak melakukan yang terbaik. Nah, ngenes kan? Iya, ada yang lain lagi, banyak ini panjang. Oke, nggak apa-apa. Karena ini pengalamannya buat mbak-mbaknya itu jangan gampang terpengaruh aja lah. Bener, kan ini sebagian dari berbagi. Kenapa ada yang nilai positif, ada nilai negatif. Yang negatif dibuang, yang positif diambil. Diambil aja, iya benar. Ya uang, sekarang saya membahas tentang keuangan lah, keuangan Anda. Itu aku bingung deh sama anak-anak yang gali lubang tutup lubang itu gimana. Karena sampean itu tidak pernah hidup kamu itu ada masalah gitu loh. Lurus-lurus wae. Tapi di tengah itu seandainya sampean sekarang baru masuk Hong Kong, kan kamu biasanya pegang paspor itu sebelum disita majikan, walaupun sebenarnya nggak boleh disita. Kadang kan ada majikan yang ketakutan itu kan disita. Wajar. Pertama di Hong Kong ada temen yang sudah lama, ya nggak lama lah ya, intinya ada temen lain mujuk-mujuk kamu utang bank, kamu dapat segitu sekali, mungkin gini omongannya, mending utang bank wae, aku kan iso terus jadi apa? Omah, jadi apa? Belum tentu sayang. Kalau orang Indonesia bisa dipercaya nggak apa-apa. Kalau teman kamu nggak nipu kamu nggak apa-apa. Tapi kamu harus tahu satu hal. Kamu sama majikan belum tahu hubungannya kayak gimana. Betul. Kalau kamu di tengah jalan, di interminate, piye bangmu? Dipecat, betul. Masuk akal. Ya kan? Masuk akal. Kita harus berpikirnya tuh gitu. Mbok tuku semampumu wae lah. Benar nggak, Ce? Benar. Ditabung dulu baru beli tanah kek. Ya nanti aja dulu, sabar, Mbok sabar. Oke, masuk akal. Enggak. Kamu utang bank, uang itu sudah kamu kirim ke Indonesia. Indonesia sudah habis. Ya amit-amit bujang bayi orang Indonesia ada masalah besar, kamu harus butuh uang lagi. Ini benar. Kamu bingung lagi uang caranya gimana? Gak ada paspor. Mati uripmu. Benar. Mati uripmu. Ini yang kejadian yang kemarin diceritakan, tapi mbaknya itu akhirnya fokus. Ini yang kamu katakan ini benar. Kemarin ada yang sempat sharing dia punya utang. Ya saya dengar. Dan dia bilang, wah kalau aku fokus di 2 gagal, sementara gaji cuma 5.000. Akhirnya dia fokus di utang bank aja. Yang di Indonesia ada apapun dia memang nggak mau ngirim. Nah, benar yang kamu katakan. Karena kenapa? Walaupun kamu sudah kirim uangmu ke Indonesia, mereka itu masih butuh lagi dan butuh lagi. Iya. Sedangkan gaji kita harus bayar bank. Betul. Cuma 1 aja, gaji kita cuma 1. Iya. Nggak ada yang lain. Iya. Kamu mau cari yang apa? Betul. Di sini nggak boleh apa-apa loh. Betul. Bener nggak? Kecuali itu. Masalah uang buat investasi itu kamu harus benar-benar mencari orang Indonesia yang benar-benar bisa dipercaya. Investasi sejenis apa? Tanah mungkin yang nggak akan bakal mati. Oke. Rumah itu wes sederhana wae lah, nggak usah mewah-mewah. Aku di sini 12 tahun rumah saya jelek. Aku dikata-katain orang, "Wong 12 tahun di Hong Kong ae kok omahe ngono." Aku gak apa-apa. Jangan beli sesuatu yang merugikan. Mobil, motor, jangan dulu itu. Masalah itu pajak loh. Ono pajaknya ya? Tidak menghasilkan uang, diedol rugi. Nggak usah sok gaya, weh, aku duwe mobil. Pajaknya ju. Oke. Nah, ini masalah di Indonesia saya kurang begitu tahu, ternyata ada pajaknya yang punya mobil. Kita di sini masih kasarana wong masih WC. Tapi wes gitu ke mobil di Indonesia. Tapi kalau mobilnya buat bisnis, kayaknya bisa sih kalau mobil di Indonesia buat yang bisnis. Yang saya bahas itu jangan membeli sesuatu yang tidak bermanfaat.
tapi majeki, tapi nggak menghasilkan. Oke. Ya, jadi ini intinya adalah buat kalian yang beli mobil atau beli sepeda motor, kalau buat bisnis, buat dagangan online, kalau buat apa itu nggak ada masalah. Maksud dia adalah beli mobil hanya buat pameran. Janganlah itu, jangan dipamerkan saja. Itu nggak akan naik tapi turun. Mending kumpulin aja lah, beli tanah kaplingan kan murah, C. Oke, beli tanah kaplingan. Betul. Itu akan naik loh, itu nggak akan turun loh. Oke. Investasi emas raketang sidik. Oke, investasi emas itu raketang sedikit itu lebih bermanfaat karena emas dijual dimanapun kapanpun itu lebih baik. Juga bisa. Di Hong Kong harus punya, walaupun aku nggak pakai ya, tapi aku punya. Aku nggak suka gini. Ini punya aku palsu jadi aku tetap pakai. Aku aja mau ngerampok. Punya aku palsu jadi jangan tertarik punya aku. Oke. Beli emas. Kita itu beli emas bukan buat untuk pamer. Investasi itu kalau di Hong Kong kamu butuh uang mendadak, kamu bisa digadiin kok. Oke. Bunganya sedikit kok. Oke. Mungkin per bulannya cuma $30 loh. Oke, jadi ngadain emas per bulannya cuma $30. Nah, itu ada jangka 3 bulan. Oke. Per 1000-nya kalau nggak salah itu 30. Okay. Bukan ambilnya banyak cuma 30 yang enggak. Per 1000-nya itu $30. Dengerin nih, Mbak. Jangan minjem rentenir lah. Rentenir itu 20% dari kamu pinjam. Makanya kamu kebulet utang. Makanya tak warai kowe tuku emas raketang sithik. Nek rene duit gadekno, bungane sithik wis. Oke. Oh, ini pesan yang bagus ini. Jadi, kamu punya uang belikan emas. Kalau kamu tidak punya uang, gadekan karena bunganya sedikit daripada pinjam rentenir. Karena pinjam rentenir seperti kasus kemarin yang ngadain paspor sampai saya pun sampai terlibat dalam permainannya, jadi mana yang katanya tukang rentenirnya itu anak buah saya. Dan akhirnya sampai agennya ikut campur. Sekali lagi itu sesuatu yang sangat bulat sekali dan saya paling nggak ngeh tentang uang. Saya itu paling nggak ngeh tentang uang karena saya sendiri mencoba untuk keluar dari lingkaran yang namanya pinjaman. Saya sendiri juga takut dengan utang-utang karena sebenarnya aku pribadi juga punya masalah finansial, tapi di bank kita memang anti. Kita ketakutan. Ya gaji saya tidak banyak, gaji suami saya juga tidak banyak. Iya, orang itu paling anti loh. Tapi kita mencoba untuk tidak meminjam uang. Ada yang lain lagi? Aku mau membahas yang tentang itu teman terusan ini sudahlah selesai. Terus aku mau ngomong ini titipan mau cerita. Mau cerita karena dia tuh takut kalau saya yang cerita itu tahu suara saya, ada teman saya yang tahu saya malu gitu. Oke. Ini tentang garangan ya. Garangan kena ya. Garangan tak warai ya jos gue ya mus kenal garangan wis kayak dadai Hong Kong wis tak jotos we. Jotos sih lho Mbak, hati-hati. Iya. Gaya ngono lho cah dadi wong iki. Ini teman saya tuh ceritanya punya teman cowok. Oke. Tuh dia kenal, ya saya kenal cowoknya juga sih. Oke. Teman saya dan cowoknya saya kenal, mereka tuh kenal lama. Kenalnya tuh lama loh, 6 tahun. Mungkin ceweknya baru mau itu di tahun ke-7. Karena dijanjiin mau dinikahin. Ternyata